Pak, Rafka itu sekarang keras kepala banget. Semakin hari sikapnya tuh nggak bisa dimengerti. Aku sih paham kalau dia mau coba untuk membantu Ayuna, tapi kenapa harus dia sendiri yang jalan ke sana? Ya. Aku khawatir sama dia. Apa aku kabarin juga ya orang tuanya Ayuna? Siapa tahu aja mereka mau bantu masalah ini. Ya mau bantu bayar kompensasi kayak apa kek? Mereka berhak untuk tahu juga keadaan Ayuna. Mereka adalah orang tuanya. Coba kamu tolong telepon ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di... Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nah, ini gimana sih? Nggak ada satupun dari mereka yang angkat telepon aku. Atau aku ke rumah mereka aja? Ya udah, kamu ke sana ya. Silakan Ibu. Saya permisi. Ibu Dila, ya ampun malam-malam ada apa Ibu? Besan akhirnya datang ke sini. Silakan duduk yuk. Nggak perlu. Saya nggak punya waktu. Saya mau kasih tahu kalau anak kalian, Ayuna itu diculik. Dan penculiknya meminta uang tebusan. Diculik? Iya. Karena Ayuna itu adalah anak kalian, kalian juga harus ikut membayar uang tebusan. Ibu Nila, pasti uang tebusannya besar ya. Kami tidak bisa membayar uang tebusan Ayuna. Karena krisis kondisi perusahaan kami kan ibu tahu sendiri kemarin dapat suntikan dari perusahaan suami ibu. Jadi kami nggak bisa bantu bu. Tapi Ayuna itu anak kalian. Jadi ya kalian harus ikut membayar. Kalau kayak gini ceritanya, saya jadi menyesal menikahkan anak saya dengan anak kalian. Dan anak kalian itu pembawa sial, selalu aja bawa masalah. Ibu jangan main salahin Ayuna. Ibu harus pikir dulu kenapa Ayuna bisa diculik. Bisa aja karena Ayuna memang target. Ayuna istrinya Rafka. Setelah masalah ini, tolong ingatkan anak kalian Ayuna untuk berhenti membawa masalah dan berhenti menjadi benalu di keluarga kami. Bu. Pak, ini gimana Pak? Ini kacau nih sayang, kalau sampai Ayuna kenapa-kenapa, tambang uang kita bisa hilang. Iya, halo? Apa? Rafka minta cairkan dana CSR untuk warga Mekarwangi. Kok dia bisa ambil keputusan seperti itu tanpa tanya saya dulu? Iya, saya ngerti. Begini aja, tolong tahan dulu, jangan diproses. Nanti saya hubungin lagi. Serius, Rafka tetap maksa mau pakai dana itu. Dia serius mau cariin dana itu. Iya, Ma. Ini tuh udah keterlaluan ya. Itu sama aja Rafka itu nggak menghargai kita sebagai pemimpin dan owner dari Cleva Innovation. Dia ngambil keputusan sepihak seolah-olah perusahaan itu punya dia sendiri. Udah, Mama jangan emosi. Nanti aku akan bicara sama Rafka. Nggak bisa. Kalau Rafka bisa ngambil keputusan sepihak dengan dana sebesar itu, kamu nggak boleh diem. Kamu harus ambil tindakan tegas. Bila perlu kamu SP dia. Supaya dia nggak bisa seenaknya. Biar dia ada batasannya. Iya, Ma. Nanti aku akan bicara sama Rafka, tapi tenang-tenang, baik-baik. Kamu harus tegas. Sayang, Rafka itu tadi baru telepon dan dia nanya, Ayuna udah pulang atau belum? Dia tuh pasti lagi panik banget.
kamu harus tegas. Gak diangkat-angkat lagi. Ini kenapa sih Rafka? Ditelepon dari tadi gak diangkat-angkat. Bisa, Pak? Gak bisa. Tadi tuh dia sempat telepon sebentar. Cuma nanya Ayuna pulang ke sini apa enggak, tapi nggak ngomong keadaannya gimana. Pak, atau jangan-jangan perusahaan Pak Dharma lagi krisis kali, Pak. Makanya dia tidak bisa membayar tebusan Ayuna. Mungkin dong sayang, kalau memang mereka krisis, dia nggak mungkin menyuntikkan dana 20 miliar ke perusahaan kita. Itu kan bukan uang receh sayang. Papa lihat sendiri kan, Ibu Nila datang ke sini malam-malam nyuruh kita untuk membayar uang tebusan Ayuna. Ya karena Bu Nila tuh bang orangnya gitu. Dia nggak mau rugi, dia nggak mau keluar uang. Daripada kita cuma duduk manis di rumah nunggu kabar, lebih baik kita harus bertindak, Pak. Jangan sampai terkesan bahwa kita nih orang tua yang tidak perhatian sama anak, Pak. Gimana, Pak? Papa setuju nggak? Ya, aku setuju sayang. Yaudah kita ke rumah Pak Dharma aja. Sekarang kita cari tahu langsung gimana keadaan Ayuna. Iya, Pak. Udah jam segini. Kok Rafka sama Yuna masih belum pulang juga? Semoga nggak terjadi sesuatu sama mereka. Ya mana berani sih Rafka itu pulang setelah dia menggunakan dana CSR itu seenaknya. Itu mereka datang. Malam, Pak Dharma. Bu Nila. Malam. Ibu. Gimana keadaan Ayuna, Pak? Tadi Rafka sempat telepon menanyakan apakah Ayuna sudah pulang atau belum. Kami pun masih menunggu kedatangan Ayuna dan Rafka. Tapi sampai saat ini belum ada kabar dari mereka. Ah, ini mereka datang. Pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Rafka, Ayuna. Ayuna. Kamu apa, Nak? Kok lemes begini kamu? Gak apa-apa. Rafka, kamu ngapain pakai dana CSR itu sepihak hanya untuk membayar kompensasi warga? Harusnya kamu izin dulu dong sama mama papa. Ma, bisa bahas itu nanti nggak, Ma? Ini Ayuna sekarang lagi lemes gini, Mama bicaranya seperti itu. Ayuna ini sudah melewati hari yang berat, Ma.